Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel Narasi Nusantara. Sebelum kita mulai, semoga kalian yang menonton diberikan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang berkah, hati yang selalu tenang, serta kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kasih sayang dari orang-orang tercinta. Semoga setiap langkah kalian diberi kemudahan, setiap doa kalian diijabah, dan semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar. Amin. Malam itu angin bertiup kencang di pesisir selatan. Suara ombak menggema bagai nyanyian purba yang membawa kerinduan pada keheningan. Gus Ikdam berdiri di atas tebing, memandang ke arah laut yang bergelora. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, seolah menyatu dengan kabut tipis yang menyelimuti pantai. Pandangannya tajam, menembus kegelapan malam yang pekat. Tak seperti biasanya, malam itu terasa lebih sunyi. Langit mendung, tak ada cahaya bintang, dan bulan pun bersembunyi di balik awan kelabu. Hanya debur ombak yang terdengar, menghantam karang dengan kekuatan yang luar biasa. Di kejauhan, kilat sesekali menyambar, memperlihatkan bayangan laut yang ganas dan gelap. Gus Ikdam merapatkan sorbannya, melindungi lehernya dari angin laut yang dingin. Hatinya gelisah. Beberapa malam terakhir, mimpi aneh terus menghampirinya. Mimpi yang sama berulang-ulang seakan ingin menyampaikan sesuatu. Dalam mimpinya, ia melihat sosok perempuan anggun berbalut kebaya hijau, berdiri di tengah lautan yang luas. Wajah perempuan itu cantik, dengan rambut panjang terurai, melambai lembut tertiup angin laut. Namun, yang paling diingat Gus Ikdam adalah tatapannya. Tatapan lembut tapi penuh wibawa, seolah menyimpan rahasia yang dalam. Siapa dia? Gumamnya lirih. Meskipun wajah perempuan itu tersenyum ramah, ada sesuatu di balik tatapannya yang membuat Gus Ikdam merasa harus mencari jawabannya di tepi laut ini. Sejak malam pertama mimpi itu datang, perasaannya tidak tenang. Ada dorongan kuat untuk datang ke pantai selatan, seakan-akan laut memanggilnya. "Gus, apa sampean baik-baik saja?" Suara Mas Wira, santri setianya, membuyarkan lamunannya. Mas Wira berdiri beberapa langkah di belakang dengan wajah khawatir. Ia tahu betul bahwa gurunya tidak akan datang ke tempat ini tanpa alasan yang jelas. Terlebih malam sudah larut dan cuaca tidak bersahabat. Gus Ikdam menghela napas dalam-dalam, mencoba menghapus kegelisahan yang menghantui pikirannya. Ia menoleh perlahan, memandang wajah Mas Wira yang penuh kekhawatiran. "Aku baik-baik saja, Wira. Hanya saja, ada sesuatu yang mengusik hatiku," jawabnya dengan suara tenang namun dalam. Pandangannya kembali tertuju ke laut yang bergelora, seolah ingin mencari jawaban di balik gelombang yang terus menghantam karang. Mas Wira mendekat, berdiri di samping Gus Ikdam sambil memegang jubahnya yang berkibar tertiup angin. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Apakah ada hubungannya dengan mimpi yang sering sampean ceritakan?" tanya Mas Wira penuh rasa ingin tahu. Ia tahu bahwa mimpinya tidak pernah sekadar bunga tidur. Gus Ikdam dikenal memiliki firasat yang tajam, dan mimpinya sering menjadi pertanda. Gus Ikdam mengangguk pelan. "Aku melihat sosok perempuan di tengah lautan. Wajahnya lembut, namun tatapannya penuh wibawa. Seakan-akan dia ingin menyampaikan sesuatu," jawabnya sambil tetap menatap laut. Suaranya terdengar lirih, nyaris tenggelam dalam suara debur ombak yang menderu. Mas Wira terdiam sejenak, matanya mengikuti arah pandang Gus Ikdam. Laut di depan mereka terlihat mencekam, seolah menyimpan rahasia yang tak terungkap. Mungkinkah itu Nyi Roro Kidul? "Gus," bisiknya pelan dengan suara bergetar. Nama itu selalu menghadirkan rasa hormat dan takut sekaligus. Gus Ikdam tidak menjawab. Ia teringat cerita-cerita yang pernah ia dengar tentang penguasa pantai selatan. Sosok perempuan berparas cantik dan anggun yang diyakini memiliki kekuasaan atas laut selatan. Sosok yang dihormati sekaligus ditakuti oleh masyarakat pesisir. Namun, Gus Ikdam tidak ingin berspekulasi terlalu jauh. Baginya, keyakinan harus selalu berpijak pada kebenaran dan bukan sekadar mitos. "Terlalu cepat untuk menyimpulkan, Wira. Tapi, aku merasa ada pesan yang ingin ia sampaikan. Dan untuk itu, aku harus mencarinya di sini," jawab Gus Ikdam mantap. Ia tidak yakin apakah sosok dalam mimpinya benar-benar Nyi Roro Kidul atau bukan. Namun, ia merasa terikat oleh firasat kuat untuk mencari jawabannya di tepi laut ini.
Malam semakin larut. Angin bertiup semakin kencang, membawa aroma laut yang asin. Kabut tipis mulai menyelimuti pantai, memberikan nuansa mistis yang semakin pekat. Suara debur ombak semakin keras, seakan-akan laut ingin berkata-kata. Di kejauhan, terlihat kilatan cahaya di atas permukaan laut. Kilat menyambar langit yang gelap, memperlihatkan bayangan hitam yang melayang di atas ombak. Sekilas, terlihat bayangan seorang perempuan dengan kebaya hijau melayang di atas ombak. Rambutnya terurai panjang, melambai lembut tertiup angin laut. Wajahnya cantik dan anggun, dengan senyuman lembut yang misterius. Sosok itu memandang Gus Ikdam dengan tatapan teduh, seolah mengenalnya sejak lama. Tatapannya begitu dalam, penuh makna yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Lalu, dalam sekejap mata, sosok itu menghilang seiring dengan hempasan ombak yang menghantam karang. Seolah tak pernah ada. Mas Wira terperanjat, tubuhnya gemetar melihat sosok yang melayang di atas ombak tadi. Astagfirullah. Apakah sampean melihat itu, Gus? Suaranya bergetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski angin laut terasa sangat dingin. Gus Ikdam mengangguk pelan. Wajahnya tenang namun matanya menyeratkan kebingungan. Ya, dan sepertinya kita akan segera menemukan jawabannya, ucapnya sambil memejamkan mata, merasakan hembusan angin yang terasa semakin dingin. Tubuhnya menggigil, bukan karena hawa dingin, tetapi karena firasat kuat yang merasuk ke dalam jiwanya. Malam itu terasa begitu panjang. Laut selatan menyimpan misteri yang dalam. Dan Gus Ikdam tahu bahwa pertemuan ini telah ditakdirkan. Sosok dalam mimpinya nyata, dan ia harus mencari jawabannya di tempat ini. Wira, kita akan bermalam di sini. Aku ingin bertafakur, mencari petunjuk darinya, ujar Gus Ikdam dengan suara tegas. Mas Wira mengangguk patuh, meski hatinya masih diliputi rasa takut. Mereka berdua duduk bersila di atas pasir, menghadap ke laut yang gelap. Gus Ikdam mulai melantunkan doa-doa dengan khusyuk, sementara angin laut terus berhembus kencang. Malam itu, doa-doa Gus Ikdam mengalun menyatu dengan suara ombak yang menderu. Pertemuan dengan sosok perempuan berkebaya hijau semakin dekat. Dan laut selatan bersiap membuka tabir rahasianya. Suara ombak terus menderu, memecah keheningan malam yang pekat. Gus Ikdam duduk bersila di atas pasir dingin, wajahnya khusyuk dalam doa. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit melafalkan ayat-ayat suci. Di sampingnya, Mas Wira duduk dengan tubuh menggigil, bukan hanya karena angin laut yang menusuk tulang, tapi juga karena rasa takut yang menyelimuti hatinya. Bayangan sosok perempuan berkebaya hijau yang melayang di atas ombak tadi terus menghantui pikirannya. Waktu terasa berjalan lambat. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti pesisir dengan nuansa mistis yang kian pekat. Mas Wira melirik ke arah Gus Ikdam yang masih duduk dengan tenang. Ia merasa kagum sekaligus heran. Bagaimana mungkin gurunya tetap setenang itu setelah melihat sosok yang begitu mengerikan? Sementara dirinya masih merinding setiap kali mengingat tatapan mata perempuan itu. Wira, suara lembut Gus Ikdam memecah keheningan. Matanya masih terpejam, tapi suaranya terdengar begitu tenang dan dalam. Sasampean butuh sesuatu, Gus? Tanya Mas Wira dengan suara bergetar. Ia mencoba menguasai rasa takutnya dan mendekat sedikit ke arah Gus Ikdam. Kau dengar itu? Tanya Gus Ikdam tanpa membuka mata. Mas Wira mengernyitkan dahi. Maksud sampean, suara ombak. Gus? Gus Ikdam menggeleng pelan. Bukan. Dengarkan baik-baik. Ada suara lain di balik ombak itu. Mas Wira mencoba memusatkan pendengarannya. Awalnya, yang terdengar hanya suara angin dan debur ombak yang menghantam karang. Tapi setelah beberapa saat, ia mendengar sesuatu yang lain. Suara samar-samar yang seolah datang dari kejauhan. Suara perempuan yang melantunkan syair dengan nada yang begitu pilu dan melankolis. Suara itu terdengar jelas meski dibawa oleh angin laut yang kencang. Apa itu, Gus? Tanya Mas Wira dengan wajah pucat. Tubuhnya merinding mendengar suara perempuan yang terdengar begitu menyayat hati. Suaranya lembut namun penuh kesedihan, seolah menyimpan kepedihan yang dalam. Gus Ikdam membuka matanya perlahan. Tatapannya tenang namun tajam, menembus kegelapan malam yang pekat. Itulah sebabnya aku datang ke sini, Wira. Suara ini yang memanggilku dalam mimpiku.
Mas Wira tercengang. Jadi, suara perempuan ini bukan sekadar ilusi? Suara yang sama ternyata sudah menghantui Gus Ikdam dalam mimpinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Gus? Gus Ikdam bangkit berdiri, matanya tetap terarah ke laut yang gelap. Aku harus menemui sosok itu. Ada pesan yang ingin ia sampaikan, dan aku harus mendengarkannya. Menemui? Siapa, Gus? Tanya Mas Wira gugup. Tubuhnya bergetar membayangkan sosok perempuan yang tadi mereka lihat melayang di atas ombak. Apakah Gus Ikdam berniat menemui makhluk itu? Gus Ikdam tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan mendekati bibir pantai, membiarkan ombak kecil membasahi kakinya. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba merasakan energi yang mengalir dari lautan. Hatinya semakin yakin bahwa sosok perempuan dalam mimpinya benar-benar ada di tempat ini. Aku harus menemui perempuan yang terus datang dalam mimpiku, jawab Gus Ikdam mantap. Suaranya terdengar tenang namun penuh keyakinan. Mas Wira mundur selangkah. Tetapi Gus, bagaimana kalau itu adalah? Ia tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Ia tidak berani menyebut nama itu, namun dalam hatinya ia tahu siapa yang dimaksud. Gus Ikdam menoleh, menatap wajah Mas Wira yang pucat ketakutan. Tidak perlu takut, Wira. Kalau memang benar dia adalah Nyi Roro Kidul, kita harus menghormatinya. Dia adalah makhluk Tuhan, sama seperti kita. Mas Wira terdiam. Kata-kata Gus Ikdam menenangkannya, meski rasa takut masih menggelayuti hatinya. Ia tahu bahwa gurunya memiliki ilmu dan keberanian yang luar biasa. Tapi bertemu dengan sosok penguasa pantai selatan? Itu di luar nalar manusia biasa. Suara nyanyian pilu itu semakin jelas terdengar. Gus Ikdam menutup matanya, mencoba meresapi setiap nada yang dilantunkan. Ada kesedihan yang dalam di balik nyanyian itu, seakan-akan perempuan itu sedang meratapi nasib yang memilukan. Aku merasakan kesedihan yang sangat dalam, gumam Gus Ikdam pelan. Matanya masih terpejam, tubuhnya berdiri tegak menghadap laut. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Ombak menggulung lebih tinggi dari sebelumnya, menghantam karang dengan keras. Suara nyanyian itu berubah menjadi isakan tangis yang menyayat hati. Suara perempuan itu terdengar begitu jelas, seolah berdiri tepat di depan mereka. Mas Wira mundur ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Gus, mari kita pulang saja. Tempat ini terlalu menyeramkan, bisiknya dengan suara bergetar. Gus Ikdam tidak bergerak sedikitpun. Matanya masih terpejam, tubuhnya berdiri kokoh di tengah terpaan angin yang kencang. Tidak, Wira. Inilah saatnya. Saat kata-kata itu terucap, ombak besar tiba-tiba menggulung dari tengah laut. Ombak itu bergerak cepat, lebih tinggi dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Mas Wira menjerit ketakutan, namun tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Ombak besar itu menghantam pantai dengan dahsyat, memercikan air asin ke wajah mereka. Angin bertiup semakin kencang, membuat kabut semakin tebal menyelimuti pantai. Dari dalam kabut, perlahan muncul sosok perempuan berkebaya hijau. Rambut panjangnya terurai indah, melambai lembut tertiup angin laut. Wajahnya cantik dengan senyuman lembut yang misterius. Matanya menatap Gus Ikdam dengan tatapan teduh namun dalam, seakan mengenalnya sejak lama. Mas Wira terbelalak. Tubuhnya gemetar hebat, kakinya terasa lemas. Ia ingin berlari, namun tubuhnya tak mampu bergerak. Hanya mulutnya yang bergetar, menyebut asma Allah berulang-ulang. Gus Ikdam membuka matanya perlahan, menatap sosok perempuan itu dengan tenang. Tidak ada ketakutan sedikitpun di wajahnya. Ia merasa pernah melihat tatapan itu sebelumnya. Tatapan yang lembut namun penuh wibawa. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara lembut yang mendayu-dayu, Gus Ikdam, aku sudah menunggumu. Jantung Mas Wira berdetak kencang. Suara itu, suara yang tadi mereka dengar di balik ombak. Suara yang memanggil mereka ke tempat ini. Tubuhnya terasa lemas, hampir jatuh tersungkur jika tidak berpegangan pada sebatang kayu di sampingnya. Gus Ikdam mengangguk pelan. Apakah sampean yang datang dalam mimpiku? Tanyanya dengan suara tenang. Perempuan itu mengangguk pelan. Aku datang untuk menyampaikan pesan yang sangat penting,
jawabnya dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Laut selatan semakin bergelora. Angin bertiup kencang, membawa aroma mistis yang kuat. Pertemuan ini telah ditakdirkan, dan malam ini adalah saatnya. Angin laut bertiup kencang, membawa kabut yang semakin pekat menyelimuti pantai. Ombak bergulung dengan dahsyat, seakan menari mengikuti irama suara lembut perempuan berkebaya hijau yang kini berdiri anggun di hadapan Gus Ikdam. Wajahnya cantik namun menyimpan kesedihan yang dalam, matanya menatap Gus Ikdam dengan tatapan penuh makna. Mas Wira berdiri kaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berlari sejauh mungkin dari pantai ini, namun kakinya terasa lemas tak mampu bergerak. Hanya bibirnya yang bergetar, melafalkan doa-doa dengan suara lirih. Pandangannya terpaku pada sosok perempuan itu, yang kecantikannya tak tertandingi oleh wanita manapun yang pernah dilihatnya. Namun ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sementara itu, Gus Ikdam berdiri tegak di hadapan perempuan itu, wajahnya tenang tanpa sedikit pun ketakutan. Ia menatap lekat sosok di depannya, mencoba memahami makna di balik tatapan penuh kesedihan itu. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma melati yang begitu wangi, menyatu dengan hawa mistis yang menyelimuti pantai. "Sampean adalah Nyi Roro Kidul?" tanya Gus Ikdam dengan suara lembut namun mantap. Perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang manis namun menyimpan kepedihan. "Ya, aku adalah penguasa Laut Selatan," jawabnya dengan suara lembut yang mendayu-dayu. Suaranya terdengar merdu, seakan-akan bersenandung mengikuti irama ombak yang menderu. Mas Wira terbelalak, tubuhnya semakin gemetar hebat. Ia tak pernah menyangka bahwa sosok legendaris yang sering ia dengar dalam cerita-cerita mistis benar-benar ada di hadapannya. Nyi Roro Kidul?" gumamnya dengan suara bergetar. Tubuhnya limbung, nyaris jatuh ke pasir jika tidak berpegangan pada batang kayu di sampingnya. Nyi Roro Kidul menoleh ke arah Mas Wira, tatapannya lembut dan penuh kasih sayang. "Tak perlu takut, anak muda. Aku tidak datang untuk mencelakai kalian." Mas Wira terdiam, jantungnya berdetak kencang. Suara lembut itu menenangkan hatinya meski rasa takut masih membelenggu pikirannya. Ia menatap Gus Ikdam yang tetap berdiri tenang di hadapan Nyi Roro Kidul, seolah sudah mempersiapkan diri untuk pertemuan ini. "Apa maksud kedatangan sampean?" tanya Gus Ikdam dengan nada hormat. Matanya menatap dalam ke arah Nyi Roro Kidul, mencoba membaca maksud di balik tatapan lembut itu. Nyi Roro Kidul menarik napas panjang, wajahnya berubah muram. "Aku datang untuk menyampaikan sebuah pesan, sebuah amanah yang harus kau sampaikan kepada manusia di atas tanah ini." Gus Ikdam mengerutkan dahi. "Amanah?" Nyi Roro Kidul mengangguk pelan. Ia melangkah maju, gaun hijau panjangnya melambai lembut tertiup angin laut. Ombak bergerak pelan, seakan menundukkan diri di hadapan sosok agung itu. Tanah ini, lautan ini, semua adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Namun manusia semakin lupa diri. Mereka merusak laut, menodai alam dengan keserakahan mereka. Suara Nyi Roro Kidul terdengar pilu, matanya berkaca-kaca menahan kesedihan. Mereka menjarah hasil laut tanpa batas, mencemari air dengan limbah, dan menghancurkan ekosistem tanpa memikirkan akibatnya. Lautku sedang menangis dalam kesakitan. Angin bertiup lebih kencang, ombak bergemuruh dengan keras seakan merespons kesedihan Nyi Roro Kidul. Langit yang tadinya cerah perlahan berubah menjadi gelap, awan hitam menggantung rendah di atas pantai. Aroma asin laut semakin menyengat, menyelimuti udara dengan aura kesedihan yang mendalam. Gus Ikdam menundukkan kepala, hatinya tersentuh mendengar kesedihan yang dirasakan Nyi Roro Kidul. Ia bisa merasakan kepedihan itu, kepedihan yang begitu dalam seolah datang dari seluruh penjuru laut yang terbentang luas. "Apa yang bisa hamba lakukan, Gusti?" tanya Gus Ikdam dengan nada penuh ketulusan. Ia tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah panggilan untuk menjalankan amanah yang sangat penting. Nyi Roro Kidul menatap Gus Ikdam dengan mata teduh namun penuh harap. "Aku ingin kau menyampaikan kepada manusia, agar mereka kembali menghormati alam. Hentikan perusakan laut, jaga kebersihan pantai, dan rawatlah ekosistem yang ada di dalamnya. Jika tidak, lautan akan murka. Dan ketika lautan murka, tak ada kekuatan manusia yang mampu menahannya." Suara Nyi Roro Kidul bergetar,
menunjukkan betapa dalam kepedihan yang dirasakannya. Aku tidak ingin murka, aku tidak ingin menyakiti manusia. Namun jika mereka terus melukai lautku, aku tak bisa menahan amarah lautan yang semakin menggelora. Mas Wira yang sejak tadi diam terpaku akhirnya memberanikan diri bertanya, "Nyi, apakah ini sebabnya banyak bencana di laut belakangan ini?" Nyi Roro Kidul mengangguk pelan, wajahnya terlihat semakin muram. Bencana-bencana itu adalah peringatan. Alam sedang menunjukkan murkanya. Namun manusia tidak mendengarkan. Mereka terus merusak tanpa memikirkan akibatnya. Gus Ikdam mengepalkan tangan, hatinya dipenuhi rasa prihatin. Ia teringat betapa banyak berita tentang pencemaran laut, perusakan terumbu karang, dan punahnya berbagai spesies laut akibat ulah manusia. Ia merasa bersalah mewakili kaumnya yang telah lalai menjaga amanah Tuhan untuk merawat bumi. "Aku berjanji, Gusti," ucap Gus Ikdam dengan suara penuh tekad. "Hamba akan menyampaikan amanah ini kepada manusia. Hamba akan mengingatkan mereka untuk menjaga laut, seperti menjaga kehidupan mereka sendiri." Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, senyum yang manis namun tetap menyimpan kepedihan. "Terima kasih, Gus Ikdam. Kau adalah manusia yang berhati suci. Semoga kata-katamu bisa menyadarkan mereka sebelum semuanya terlambat." Angin laut tiba-tiba bertiup lebih kencang, membawa kabut yang semakin tebal menyelimuti pantai. Tubuh Nyi Roro Kidul perlahan memudar, diselimuti kabut yang melingkupinya. Suara lembutnya terdengar untuk terakhir kalinya, "Ingatlah, laut ini adalah titipan, jaga amanah ini, Gus Ikdam." Sosoknya menghilang bersama angin dan kabut, meninggalkan aroma melati yang samar-samar di udara. Laut kembali tenang, ombak bergerak pelan menyapu pasir pantai dengan lembut. Gus Ikdam berdiri terdiam, menatap lautan yang luas. Ia merasa seakan seluruh ombak dan angin laut kini mempercayakan amanah itu padanya. Ia tahu tugasnya tidak mudah, namun ia harus melakukannya. Demi alam, demi generasi yang akan datang. Langit mulai memerah di ufuk timur saat Gus Ikdam dan Mas Wira berjalan meninggalkan pantai. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma melati yang samar-samar masih terasa di udara. Keduanya berjalan dalam diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing setelah pertemuan yang begitu menggetarkan jiwa. Mas Wira masih merasa sulit untuk mempercayai apa yang baru saja dialaminya. Ia terus menoleh ke belakang, berharap sosok Nyi Roro Kidul akan muncul kembali di antara gulungan ombak. Namun pantai sudah sepi, hanya suara burung camar yang terdengar bersahutan menyambut datangnya fajar. "Gus, apakah semua ini benar-benar terjadi?" tanya Mas Wira dengan suara gemetar. Wajahnya pucat, matanya masih membelalak penuh ketakutan. "Atau aku hanya bermimpi?" Gus Ikdam menghentikan langkahnya, menatap Mas Wira dengan tatapan teduh. Ia mengangguk pelan, "Iya, semua ini benar-benar terjadi. Sampean tidak bermimpi, Wira." Mas Wira terdiam, tubuhnya kembali gemetar. Ia teringat wajah cantik Nyi Roro Kidul yang penuh kesedihan, juga suara lembutnya yang menggetarkan hati. Aku tak pernah menyangka bisa bertemu langsung dengan beliau. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Gus?" Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke arah laut yang mulai bersinar keemasan terkena sinar matahari pagi. "Kita punya amanah besar, Wira. Kita harus menyampaikan pesan dari Nyi Roro Kidul kepada manusia, kepada seluruh umat yang hidup di atas tanah ini." Mas Wira tertegun. "Tapi, bagaimana caranya, Gus? Siapa yang akan percaya pada cerita ini? Mereka pasti mengira kita gila." Gus Ikdam tersenyum tipis, senyum yang penuh kebijaksanaan. "Itu memang tantangan yang berat. Namun amanah ini harus disampaikan, meski tak banyak yang mau percaya." Mas Wira mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia tahu betapa sulitnya membuat orang percaya pada hal-hal yang bersifat gaib, apalagi di zaman sekarang yang serba modern dan rasional. "Kita mulai dari orang-orang terdekat dulu, Wira. Dari keluarga, tetangga, dan masyarakat desa. Kita ajak mereka menjaga kebersihan laut, mengurangi sampah plastik, dan tidak merusak ekosistem pantai," ucap Gus Ikdam penuh keyakinan. Mas Wira mulai memahami maksud Gus Ikdam. "Benar, Gus. Kita mulai dari hal kecil dulu. Jika setiap orang melakukannya, laut pasti akan terjaga."
Gus Ikdam tersenyum, matanya berbinar penuh harapan. Betul, Wira. Tugas kita adalah menyampaikan amanah dan memberi contoh yang baik. Selebihnya, biar Allah yang menentukan hasilnya. Mereka melanjutkan perjalanan pulang, meninggalkan pantai yang kini terlihat damai di bawah cahaya matahari pagi. Namun dalam hati mereka, gelombang perasaan masih bergolak, membawa amanah yang begitu berat untuk disampaikan. Di rumah, Gus Ikdam segera menyiapkan pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan pemuda desa. Ia tahu bahwa pesan ini harus disampaikan dengan bijak dan hati-hati, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Malam itu, di aula masjid desa, puluhan orang berkumpul mendengarkan ceramah Gus Ikdam. Suasana hening, semua mata tertuju pada sosoknya yang berdiri tegap di depan mimbar. Saudara-saudaraku, laut adalah anugerah dari Allah yang harus kita jaga. Ia memberi kita kehidupan, memberi kita rezeki, dan menjadi penjaga alam dari segala bencana. Namun apa yang telah kita lakukan padanya? Suara Gus Ikdam bergetar, penuh kesedihan dan keprihatinan. Kita mencemarinya dengan sampah plastik, kita merusak ekosistemnya dengan bahan kimia, dan kita mengeksploitasi hasil laut tanpa batas. Apakah ini cara kita bersyukur atas nikmat yang diberikannya? Para hadirin saling berpandangan, beberapa menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Mereka tahu betul bahwa di desa mereka, kebiasaan membuang sampah ke laut masih sering terjadi. Bahkan banyak yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan tanpa peduli akan kerusakan terumbu karang. Gus Ikdam melanjutkan dengan suara tegas namun penuh kelembutan. Saudara-saudaraku, sudah saatnya kita berubah. Mulailah dari diri sendiri, dari rumah kita masing-masing. Kurangi penggunaan plastik, jangan buang sampah sembarangan, dan lindungi laut dari perusakan. Suara tepuk tangan menggema di aula masjid. Para pemuda terlihat bersemangat, beberapa di antaranya bahkan mengajukan diri untuk menjadi relawan kampanye kebersihan pantai. Namun di tengah-tengah kerumunan, seorang pria parubaya berdiri dan berkata lantang, "Gus, apakah semua ini hanya karena mimpi yang sampean alami di pantai? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu?" Gus Ikdam terdiam sejenak, menatap pria itu dengan pandangan teduh. Ia tahu pertanyaan ini akan muncul, dan ia sudah mempersiapkan jawabannya. Apa yang aku sampaikan ini bukan sekadar mimpi, Pak. Ini adalah amanah yang diberikan kepadaku untuk disampaikan kepada kita semua. Mungkin sampean sulit mempercayainya, tapi lihatlah kenyataan di sekitar kita. Bencana alam semakin sering terjadi, laut semakin tercemar, dan hasil laut semakin berkurang. Itu semua adalah tanda bahwa alam sudah murka, jawab Gus Ikdam dengan suara mantap. Pria itu terdiam, wajahnya berubah muram menyadari kebenaran yang disampaikan oleh Gus Ikdam. Suasana aula kembali hening, semua orang terdiam dalam renungan masing-masing. Gus Ikdam melanjutkan, "Aku tidak memaksa sampean untuk percaya pada ceritaku. Tapi percayalah pada fakta yang ada di depan mata. Dan jika sampean ingin menjaga kehidupan anak cucu kita, mulailah dari sekarang, jaga laut kita, jaga alam kita." Mata para hadirin berkaca-kaca, beberapa di antaranya terlihat mengangguk setuju. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam demi masa depan generasi berikutnya. Gus Ikdam tersenyum dalam hati, merasa lega bahwa amanah ini mulai diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, masih banyak yang harus ia lakukan untuk menyebarkan pesan ini ke tempat yang lebih luas. Di luar aula, angin malam berhembus lembut membawa aroma melati yang samar-samar tercium. Seakan-akan Nyi Roro Kidul sedang mengawasi dari kejauhan, tersenyum melihat amanahnya mulai dijalankan. Keesokan harinya, berita tentang ceramah Gus Ikdam menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Banyak yang terinspirasi dan mulai berkomitmen untuk menjaga kebersihan pantai, namun tidak sedikit pula yang meragukan cerita tersebut. Desas-desus mulai beredar, sebagian orang menganggap bahwa Gus Ikdam hanya membesar-besarkan kisah untuk menarik perhatian. Di warung kopi dekat pasar desa, beberapa orang terlihat berkumpul, membicarakan topik yang sama. Pak Rahmat, seorang nelayan tua yang dikenal sinis, berdecak kesal sambil menyeruput kopi hitamnya. "Ah, mana mungkin itu terjadi? Masa ia seorang ulama bisa ketemu Nyi Roro Kidul? Itu kan cuma mitos." Pak Jaya, seorang petani yang rajin mengikuti pengajian Gus Ikdam,
mencoba menanggapi dengan tenang. Tapi apa yang disampaikan Gus Ikdam itu benar. Pak, kita memang harus jaga laut dari pencemaran. Masalah sampean percaya atau tidak pada ceritanya, itu urusan sampean. Pak Rahmat mendengus, aku bukannya gak percaya sama Gus Ikdam. Tapi ceritanya itu terlalu ngelantur. Jangan-jangan dia cuma bermimpi, terus dibawa serius. Lagi pula, sudah dari dulu kita buang sampah ke laut, gak pernah ada masalah tuh. Pak Jaya menghela napas panjang. Dulu memang gak masalah, Pak. Tapi sekarang laut kita mulai rusak. Ikan makin susah dicari, ombak makin besar, cuaca makin gak menentu. Semua itu karena ulah kita sendiri yang merusak alam. Pak Rahmat terdiam sejenak, tampak berpikir. Namun keangkuhannya belum juga luntur. Ah, itu cuma kebetulan aja. Alam memang sering berubah-ubah. Gak ada hubungannya sama cerita gaib begituan. Sementara itu, di rumahnya, Gus Ikdam duduk bersila di ruang tamu, ditemani oleh Mas Wira yang tampak gelisah. Gus, berita tentang ceramah kemarin sudah menyebar kemana-mana. Banyak yang terinspirasi, tapi banyak juga yang meragukan sampean. Gus Ikdam mengangguk pelan, wajahnya terlihat tenang meski hatinya diliputi kegundahan. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Tidak semua orang bisa menerima kebenaran dengan mudah, apalagi yang berkaitan dengan hal gaib. Mas Wira menghela napas. Aku khawatir, Gus. Bagaimana jika mereka menganggap sampean pembohong? Atau lebih buruk lagi, menuduh sampean membawa ajaran sesat. Gus Ikdam tersenyum tipis. Itu adalah resiko yang harus aku hadapi, Wira. Setiap perjuangan pasti ada ujiannya. Namun selama kita berada di jalan yang benar, Allah akan melindungi kita. Mas Wira menatap gurunya dengan kekaguman. Ia selalu kagum pada keteguhan hati Gus Ikdam, meski dihadapkan pada ujian seberat apapun. Lalu apa langkah kita selanjutnya, Gus? Kita tetap sampaikan amanah ini dengan cara yang bijak. Kita fokus pada ajakan menjaga alam, tanpa perlu memaksa orang untuk percaya pada ceritaku. Biarkan waktu yang membuktikan kebenarannya, jawab Gus Ikdam mantap. Mas Wira mengangguk, merasa tenang dengan keputusan Gus Ikdam. Namun di luar sana, isu semakin liar berkembang. Beberapa tokoh masyarakat mulai mempertanyakan kredibilitas Gus Ikdam sebagai ulama. Bahkan seorang kepala desa diam-diam mengumpulkan para sesepuh untuk membahas masalah ini. Malam itu, di rumah kepala desa, pertemuan rahasia berlangsung dengan tegang. Beberapa tokoh masyarakat duduk melingkar, wajah mereka tampak serius. Pak Rahmat menjadi yang paling vokal. Saya tidak setuju dengan ceramah Gus Ikdam. Dia membawa-bawa nama Nyi Roro Kidul, bisa-bisa desa kita kena bala. Serunya dengan nada tinggi. Pak Joyo, seorang sesepuh desa yang bijaksana, mencoba menenangkan suasana. Tenang dulu, Rahmat. Jangan terburu-buru menuduh. Setahuku, Gus Ikdam adalah orang baik. Dia tidak mungkin menyebarkan kebohongan. Tapi ceritanya terlalu mengada-ada. Pak, masa ia ulama bisa bertemu dengan Ratu Laut Selatan? Itu kan cuma mitos orang dulu. Bantah Pak Rahmat dengan wajah memerah. Kepala desa mengangguk setuju. Benar juga. Kalau berita ini menyebar keluar desa, bisa-bisa nama desa kita jadi buruk. Orang-orang akan menganggap kita percaya tahayul dan klinik. Pak Joyo berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, namun bukankah ajaran yang dibawa Gus Ikdam baik? Dia mengajak kita menjaga laut, menghormati alam. Itu bukan ajaran sesat, kan? Pak Rahmat mendengus kesal. Ajakan itu memang baik, tapi caranya salah. Dia mengatasnamakan Nyi Roro Kidul. Itu bisa dianggap syirik. Suasana semakin tegang. Beberapa tokoh masyarakat mulai terpengaruh oleh kata-kata Pak Rahmat. Kepala desa pun tampak ragu, wajahnya diliputi kebingungan. Akhirnya, ia berkata, "Baiklah. Untuk kebaikan bersama, aku akan panggil Gus Ikdam. Biar dia menjelaskan sendiri apa maksud dari ceramahnya. Kita dengarkan langsung dari dia, jangan sampai salah paham." Para tokoh masyarakat mengangguk setuju. Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan di balai desa keesokan harinya. Gus Ikdam diundang untuk menjelaskan ceramahnya secara terbuka di depan masyarakat.
Kabar ini segera sampai ke telinga Gus Ikdam. Mas Wira yang menyampaikan undangan itu terlihat cemas. "Gus, mereka akan mengadili sampean besok di balai desa. Bagaimana ini?" Gus Ikdam terdiam sejenak, namun wajahnya tetap tenang. "Tidak apa-apa, Wira. Justru ini kesempatan baik untuk menjelaskan amanah ini secara terbuka. Kita tak perlu takut selama kita berada di jalan yang benar. Tapi, mereka sudah terpengaruh oleh Pak Rahmat. Bagaimana jika mereka tidak percaya dan malah memfitnah sampean, Gus?" tanya Mas Wira khawatir. Gus Ikdam tersenyum lembut, menepuk bahu muridnya dengan penuh kasih sayang. "Kebenaran itu seperti cahaya, Wira. Meskipun ditutupi sekuat apapun, pada akhirnya dia akan bersinar. Biarlah aku yang menjelaskan semuanya, selebihnya kita serahkan pada Allah." Mas Wira terharu melihat keteguhan hati gurunya. Ia pun bertekad untuk mendampingi Gus Ikdam dalam pertemuan itu, apapun yang terjadi. Malam itu, Gus Ikdam berdoa dengan khusyuk, memohon kekuatan dan petunjuk dari Allah untuk menghadapi ujian berat yang menantinya. Ia tahu bahwa amanah ini tidak akan mudah dijalankan. Namun ia siap mengorbankan apapun demi menyampaikan pesan kebaikan kepada umat. Sementara itu, angin malam bertiup lembut membawa aroma melati yang samar-samar tercium. Seolah-olah Nyi Roro Kidul sedang mengawasi dari kejauhan, memberikan kekuatan kepada Gus Ikdam untuk menghadapi ujian keyakinan ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.